Mega, Fahrul Ramadan, Maisaroh, Muhammad Aldiki, Muhammad Opri Al-Sohid, Muhammad Rijal, Muhammad Satria, Muhammad Sirajuddin, Nida Sabrina, Ufairah Nur Qanita, Rizka Nur Sapitri, Rian F. Hendrawan, Saskia Ananta, Siva Adawiyah, Eka. Ya, bagus semuanya hadir ya. Rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Mohon anak-anak semuanya berdiri.
Ya, Dinda Sabrina, silakan maju. Bagaimana bentuk pecahannya dari potongan apel tadi, Dinda? Silakan, Dinda. Berapa? 1/8. Iya, pintar sekali. Silakan duduk. Ada bentuk pecahan. Bagaimana? Dari satu buah apel dipotong atau dibagi menjadi 3 bagian. Berapa? 1, 2, 3. Pintar semua. Tepuk tangan dulu. Nah, yang berikutnya, Ibu ada contoh lagi biar lebih paham lagi bagaimana bentuk pecahan itu. Nah, ini apa lagi? Apel. Sekarang Ibu akan potong apelnya. Dirajulin, jangan tiup-tiupnya ya. Satu buah apel Ibu potong menjadi berapa ini? 2. Kalau bentuk pecahannya bagaimana? 1/8. Pintar. Sekarang dari 2 ini potong lagi ya. Nah, oke, perhatikan ini baik-baik. Ini tadi berapa banyaknya apelnya? 2. Bukan, ini. Satu. Ibu potong menjadi beberapa bagian. Coba perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4. Ada 4.
kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Denny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Kita mulai dari pecahan senilai. Tahukah kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Denny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Denny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang bantulah Denny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu jawablah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Denny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diakhir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Dan untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2.
2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contohnya lagi ya. Contoh yang pertama, pecahan 10/20. Kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 5/10. Lalu pecahan 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Dan 1/2 ini kita tidak bisa bagi lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Kemudian pecahan 8/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 4/6. Dan pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan pecahan 2/3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Dan terakhir, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Perhatikan cerita berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan muncul pertanyaan, potongan manakah yang lebih besar? Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/2. Kemudian jika pizza tadi kita potong ke dalam 4 bagian sama besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Kemudian kita perhatikan potongan 1/2 dengan potongan 1/4. Manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah potongan yang 1/2. Karena dari gambarnya yang lebih besar. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 lebih besar dari 1/4. Terima kasih sudah menonton video ini. Baik, Pembelajaran tentang pecahan senilai. Apakah kalian paham tentang pecahan senilai? Nah, Ibu akan jelaskan kembali ya pengertian dari pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Sedangkan pecahan
dengan artinya ya. Ya, kalau bentuk pecahan senilai disimbolkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti ini untuk pecahan senilai ya. Tandanya atau simbolnya. Kemudian tanda sama dengan dibuat garis tengah di tengah garis sama dengan itu untuk simbol pecahan apa? Apa? Pecahan tidak senilai. Oke, pintar semua ya anak-anak ibu ini. Nanti jawabannya juara semua. Ya, dia harus juara, harus bersaing juga jadi anak-anak hebat ya. Nah, karena kalian sudah memahami tentang pecahan senilai, ibu akan membentuk kelompok ya. Kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berbagi. Sudah membentuk kelompok. Nah, kelompok satu mana? Ya, kelompok dua. Iya, kelompok tiga. Kelompok empat. Iya, berarti kelompok kita ada empat. Nah, kalian punya tugas, perhatikan. Nah, tugas amati video berikut. Tugas kalian adalah mengamati video, nah, berdiskusi, menentukan dari video itu menentukan bentuk pecahan senilai. Ya, paham? Kita amati dulu video berikut ini. Perhatikan baik-baik, amati. Ibu sedang buat apa? Ibu sedang membuat makanan kesukaan ibu. Ibu. Wah, kelihatannya enak. Saya ikut membantu ibu ya. Boleh dong. Ibu membuat berapa loyang? Kelihatannya banyak sekali. Ibu membuat 3 pizza. Nah, adonannya sudah siap. Yuk kita masukkan ke panggangan. Yeay, pizzanya sudah jadi. Tapi kenapa ibu mau berbeda? Ada pizza yang dibuatkan utuh, ada pizza yang dibagi 2, dan ada pizza yang dibagi 4. Ibu memang sengaja membaginya berbeda-beda. Pizza yang utuh adalah pizza yang ingin ibu makan sendiri. Kalau pizza yang dibagi 2 buat siapa? Buat dimakan kamu dan baby. Karena kamu dan baby juga sama seperti itu. Wah, benar. Karena ada 2 bagian, jadi pas untuk kakek dan baby. Kakek pun tak perlu rebutan, karena pizzanya sudah terbagi menjadi 2. Pizza yang dibagi menjadi 4 bagian adalah pizza yang bisa dimakan oleh ayah, Grino, kakek, dan nenek. Karena mereka kan juga suka pizza. Anak ibu pintar. Yuk kita makan pizzanya. Selesai ya videonya. Nah, tugas kalian adalah mengamati dan menganalisis dari menganalisis itu artinya kalian menelaah, memperhatikan bagaimana video itu tentang apa dan tuliskan dalam bentuk pecahan senilai. Nah, ini ada lembaran. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil lembaran. Nanti hasil dari pengamatan kalian tuliskan dalam lembaran ini, ya. Nanti Bu minta perwakilan kelompok untuk maju menyajikan hasil pekerjaannya, ya. Silakan. Kelompok 1. Ketua kelompok 2. Ketua kelompok 3. Ketua kelompok 4. Silakan berdiskusi.
Oke, sama. Kelompok 4 sama. Nah, ini tadi adalah jawaban dari kelompok 3. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju. Ada yang sama dengan kelompok 1? Nah, sekarang akan Ibu beri penguatan, penjelasan lagi. Nah, dari satu loyang pizza tadi, ya, dipotong menjadi berapa? 2 bagian, sehingga ditulis dengan 1/2. Dari potongan satu loyang pizza, ya, menjadi 2 bagian tadi, kita potong lagi, ya, sehingga menjadi berapa? 4. Lalu bentuk pecahannya ditulis menjadi 2/4. Lalu secara matematisnya bagaimana? Sehingga dia dikatakan pecahan. Caranya, ya, 1 ini, ya, 1/2 sama dengan, ya, 1 dikali dengan bilangan yang sama, ya, kali 2. Lalu untuk ini apa? Penyebut apa pembilang? Penyebut 2 kali 2, sehingga kita kalikan 1 kali 2 berapa? 2. Kemudian 2 kali 2 jadi 1/2 dan 2/4 adalah pecahan apa? Pecahan? 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 Pintar semua ya. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan, ya, atau menentukan pecahan senilai itu seperti apa, ya. Dan bentuk penulisannya salah satu yang sudah kalian sajikan di depan adalah bentuk pecahan senilai itu adalah 1/2 dan 2/4. Nah, kalian sudah menentukan pecahan senilai. Lalu bagaimana bentuk pecahan tidak senilai? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Yang jawab sebentar. Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, sekarang akan Ibu berikan kertas origami, ya. Nah, kita akan menemukan pecahan senilai dan juga pecahan tidak senilai dari kertas lipat ini, ya. Jadi masing-masing kelompok silakan ambil kertas 3 nanti dulu, ya. Ibu akan berikan berbeda, ya. Karena kita menentukan ada 3 pecahan, ya, maka juga ada 3 warna dari kertas lipat ini yang akan Ibu berikan. Oke, kelompok 1 silakan ambil ini. Sama dengan penggarisnya ada
kena kebagian. Perlihatkan 1/4-nya, hasil lipatan 1/4-nya dari kertas origaminya. Oke, bagus sekali. Berikutnya sudah. Berikutnya pecahan berikutnya. Lipatlah kertas dalam bentuk pecahan 1/6. Ya, teman satunya lagi. Simpan yang 1/4. Ya, perlihatkan hasil dari lipatan 1/6 masing-masing kelompok. Oke, bagus sekali. Nah, tugas berikutnya adalah mengarsir dari hasil lipatan kalian. Ya, dari 1/2 tadi arsirlah. Tahu mengarsir apa? Menggaris seperti ini ya. Misalnya ini. Nah, ini yang namanya mengarsir. Membuat garis lurus ya.
Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sekarang kalau ya anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana cara menentukan apa itu pecahan senilai dan bagaimana cara menentukan pecahan senilai, kemudian membandingkan pecahan senilai. Nah, anak-anak hebat semuanya, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar tentang pecahan senilai? Apa? Halo. Hai. Hai. Oke, bagaimana perasaannya sekarang? Tidak ada yang menentu? Tidak. Bagus semua. Nah, anak-anak hebat, Ibu rasa hari ini kalian sudah belajar dengan baik dari mengerjakan LKPD-nya, kemudian mengerjakan judul evaluasi. Nah, maka hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk membentuk doa, maka Ibu minta atas nama siswa Sirajudin untuk maju ke depan ya. Berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih sudah kamu kembali. Oke, nah Ibu harap pelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak kesulitan lagi kalau mengalami misalnya ada bertemu dengan masalah dengan yang terkait dengan pecahan ya. Halo. Hai. Iya, terima kasih. Ya, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan. Ya. Oke, untuk sebagai penutup Ibu mengucapkan terima kasih seperti biasa